ada mobil yang bisa multifungsi, bisa turun ke desa dan bisa juga itu dijadikan sebagai tempat aktivitas. Ada 30 orang yang memerlukan latihan keterampilan, misalkan menjahit atau membuat kue atau merias. Mereka nggak perlu lagi datang ke Pemda. Kita yang datang melalui mobil itu. Mobil itu sudah dimodif. Di situ ada mesin jahit, di mobil itu ada juga rangkaian untuk pelatihan rias, di mobil itu ada contoh-contoh pembuatan kue. Jadi nggak perlu datang dan nggak perlu pakai biaya. Jadi mereka seharian sudah hafal itu bikin kue. Mereka seharian sudah hafal itu merias. Saya yakin bahwa program ini bisa menurunkan jumlah pengangguran. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya. Bersama saya Jessica Emanuela, sudah hadir juga, happy banget kali ini kita ditemenin sama seorang Bupati Tangerang, Bapak Maisyal Rashid. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hormat kepada Mbak Jessica dan Kompas.com-nya ya, makasih. Iya, terima kasih Pak sudah datang juga meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Jessica di Nusaraya siang ini ya Pak ya. Oke Pak, menarik banget ini. Tadi aku baru dapat info nih Pak. Katanya Bapak itu pernah bermain sepak bola sebagai Persita, betul Pak? Iya, di Persita, ya betul. Boleh diceritakan Pak ke sahabat Kompas.com, mungkin mereka juga ada yang belum tahu, Pak. Mungkin boleh diceritain pengalamannya gimana itu, Pak? Tahun berapa gitu? Oh iya, makasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pemerintah daerah Kabupaten Tangerang hari ini diundang oleh Kompas.com dalam rangka bincang-bincang terkait dengan keberadaan tugas-tugas kami di pemerintahan daerah, dan hormat sekali saya dengan Kompas.com. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Yes. Ya, Pak. Bahwa memang betul pada tahun 1979, ya, okay. 1979 saya memulai sepak bola di Persita Junior. Wow. Persita Junior itu namanya ada event kompetisi Suratin Cup namanya. Oke. Mantan ketua PSSI terdahulu. Suratin Cup itu di bawah usia 18 tahun ke bawah. Okay. U-nya usia 18 tahun ke bawah. Nah, itu tahun 79. Tahun 81, tahun 1981 saya sudah memulai masuk ke tingkat senior. Ke tingkat senior, usia pada saat itu kalau nggak salah 16-17 tahun lah ya gitu ya, masuk ke senior, tapi masih perserikatan, tidak seperti sekarang. Okay. Sekarang kan liga kan. Yes. Sebelumnya itu masih perserikatan, jadi rasa emosional kedaerahannya tinggi sekali pada saat itu. Tahun 1981 mulai masuk, 1985 juara tingkat Jawa Barat waktu itu, terus masuk ke tingkat provinsi se-Indonesia pada saat itu. Masuk ke tingkat provinsi, juara kedua, tetapi juara 1, juara 2 itu masuk ke tingkat nasional pada saat itu. Hanya memang saya begitu selesai tahun 1986 menjadi juara di tingkat provinsi Jawa Barat. Setelah juara, saya tidak sempat lagi melanjutkan ke tingkat nasional pada saat itu. Kenapa tuh Pak? Karena saya ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk tugas belajar ke APDN Bandung. Oh, baik. Ke APDN Bandung selama 3 tahun, 86 sampai 89, 1986 sampai 9. Tapi di sana saya pagi, karena kan pagi sampai malam kan di APDN itu kan, semi militer lah di sana ya. Pagi 3:30 udah bangun, lari pagi, kita setiap hari begitu. Selesainya jam 10 malam biasa itu selesainya ya. Tapi ada dispensasi tersendiri apabila kita masuk ke klub di Jawa Barat waktu itu. Waktu itu di Jawa Barat namanya PS Pemda Jawa Barat namanya, Pemda Provinsi Jawa Barat.
Saya masuk di situ. Saya masuk di situ, Pemda Jawa Barat, sehingga ada dispensasi saya sore bisa latihan, bisa ikut juga ikut kompetisi. Ada dispensasinya ya, Ada Pak? dispensasi, ikut kompetisi, dan sempat juga masuk ke Persib Junior pada saat itu. Wow. Persib Junior. Jadi bukan hanya Persita tapi di Persib Karena Junior sudah sekolah juga? di Bandung kan. Oh iya, oke. Betul. Harus dari Bandung masuk ke Persib Junior, tapi nggak sempat ikut kompetisi, baru persiapan latihan saja. Setelah itu selesai tahun 89, kembali lagi ke Kabupaten Tangerang, ikut lagi ke Persita, tapi hanya 1 tahun karena cedera lutut, main di lawan PSMS Medan waktu itu di Medan, cedera lutut, sehingga tidak diteruskan karena kita konsen terhadap kapasitas selaku ASN. Nah setelah ASN tetap main bola juga, tapi tingkatan sekarang tingkat RT. Berarti sampai sekarang masih main, Pak? Masih tingkat RT. Masih tingkat tingkat RT masih main gitu kan. Itu antara Sabtu Minggu lah kita main gitu kan. Untuk menjaga kondisi kesehatan aja sih sekarang. Oke, Gitu baik. tuh Mbak Jessica. Pak, berarti sepak bola ini bukan hanya hobi, tapi juga bagian dari cerita hidupnya Bapak Maishal. Iya, mengawalinya Betul ya, seperti Pak? itu. Mengawalinya seperti itu. Seperti sekarang ini saya duduk karena sepak bola. Pada saat saya masuk ke Persita Junior, terus juga naik ke Persita Senior, saya ditawarkan waktu itu sedang kuliah di Universitas Islam Syekh Yusuf, Iya. ditawarkan untuk masuk kerja. Oke. Masuk kerja karena sepak bola kan, ada prestasi sepak bola, volleyball, senian, budaya apa, itu biasanya pada saat itu Pemda membutuhkan itu. Akhirnya masuklah honor Pemda tahun 1983. Jadi setelah sepak bola jalan, kerja jalan, ya alhamdulillah sekarang bisa ketemu Mbak Jessica. Bisa aja Bapak. Oke Pak, mungkin kita masuk ke tentang Tangerang Pak. Iya. Ya, sebagai Bupati Pak, bagaimana kira-kira strategi Bapak mewujudkan visi misi Tangerang Gemilang? Kira-kira faktor apa gitu Pak yang menjadi penentu untuk bisa mewujudkan nih Kabupaten Tangerang yang lebih baik selama masa pemerintahannya Bapak? Iya. Yang pertama ini general dulu. Yes, benar. Ya. Bahwa secara konstitusional tugas kepala daerah itu harus mensukseskan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, juga melibatkan dengan program pemberdayaan masyarakat. Dimanapun kepala daerahnya, tugasnya itu. Nah dari tugas itu ada tujuan utamanya, adalah keberadaan pemerintah daerah hadir di situ seberapa jauh memberikan kontribusi memfasilitasikan terhadap kesejahteraan masyarakat dimanapun, bukan hanya di Kabupaten Tangerang, di kabupaten kota lain seluruh Indonesia atau di provinsi dimanapun sama, karena itu amanah undang-undang secara konstitusional. Hadirnya pemerintah di semua tingkatan itu memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya lebih sejahtera. Itu satu, itu yang pertama itu. Nah khusus di Kabupaten Tangerang, kami baru 6 bulan yang lalu menjalankan tugas bersama dengan Ibu Wakil Bupati, Ibu Intan Nurul Hikmah, tetap fokus terhadap RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tangerang ini selama 5 tahun ke depan. Ya, dari RPJMD visinya sudah jelas, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing. Dari visi misi tersebut kan harus diimplementasikan, dituangkan dalam bentuk program unggulan. Ada 5 program unggulan. Apa aja tuh Pak? Yang pertama adalah unggulan tata kelola pemerintahan yang efektif efisien. Yang kedua adalah dari bidang pendidikan. Yang ketiga adalah kesehatan. Yang keempat adalah ekonomi infrastruktur. Yang kelima ya lingkungan hidup. Oh, baik. Nah itu bisa jalan bagaimana caranya tadi kan begitu ya. Betul, Pak. Ya semua visi misi RPJMD program unggulan bisa berjalan, tentunya harus seorang kepala daerah bisa mengajak, memanage seluruh komponen yang ada untuk optimalisasi dalam tugas fungsinya secara baik. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita juga meminta kepada seluruh OPD, seluruh kepala dinas, kepala badan dapat menjalankan tugas fungsinya yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Rencana kerja ini ada terbagi, ada yang setiap tahun, tahunan renjanya, ada yang 5 tahun. Nah, renja tersebut kita tuangkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah, dirumuskan oleh kita untuk dijalankan setiap tahun. Itu bisa berhasil tentunya dengan SDM tadi, SDM ASN yang betul-betul mumpuni terhadap itu. Yes, Jadi betul sekali, Pak. yang pertama adalah memanage yang bagus pemerintahan ini supaya tetap jalan menjalankan tupoksinya termasuk pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah seberapa jauh kedewasaan kemandirian daripada kepala dinas, kepala badan itu bisa mensupport kami dalam hal mensukseskan tadi program unggulan Program-program yang tadi. tadi, Begitu ya, sih, Mbak. Baik Pak, sangat luar biasa ya. Terus tadi juga kalau kita udah ngomongin tentang strategi, nggak jauh juga dari birokrasi Pak. Iya. Ya, jadi kira-kira selama kepemimpinan Bapak ke depan, ada nggak langkah konkret yang Bapak lakukan nih, yang mau Bapak lakukan untuk memastikan proses birokrasi Kabupaten Tangerang bisa benar-benar efektif dan efisien sebagai perwujudan visi misi Bapak tadi? Iya, yang pertama saya ulas lagi bahwa masing-masing kepala OPD itu harus fokus dan tanggung jawab terhadap tugas fungsinya sesuai dengan program kegiatan yang telah dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Itu yang pertama. Jadi dia fokus dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas itu, baik itu kepala dinas, sekdis, terus juga kepala bidang dan sampai ke bawahnya. Dia fokus dengan rincian tugas termasuk di dalamnya adalah program kegiatan yang harus dia jalankan. Misalkan begini, kepala dinas kesehatan dia harus optimal menjalankan tugas bidang kesehatan. Kepala dinas pendidikan dia harus optimal dalam menjalankan tugas bidang pendidikan. Nah, itu kalau sudah jalan, kan sudah dibingkai dalam bentuk RPJMD dan sudah difokuskan dalam bentuk program unggulan. Kalau itu sudah jalan, saya yakin sasaran dalam RPJMD kami yang sebahagian besar memang diharapkan oleh masyarakat bisa tercapai. Amin. Dan dirasakan oleh masyarakat. Yep. Yang kedua, kalau memang program kegiatan kita ini banyak dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, ya kita harus juga melibatkan pihak-pihak lain dalam bentuk program CSR dengan pengembang, dengan pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, supaya rasa memilikinya itu tinggi, mereka juga harus memberikan kontribusi dalam bentuk CSR untuk mensupport pembangunan yang tidak diakomodir oleh APBD, dia bisa berpartisipasi dengan itu. Ya, betul. Jadi dua komponen ini harus sejalan sesuai dengan program kerja kegiatan masing-masing kepala dinas dan dibingkai dengan rencana kerja pemerintah daerah secara umum. Saya kira gitu. Oke, baik Pak. Saya tahu nih Pak ada satu terobosan Bapak yang berbunyi Prima. Pemerintah inovatif, maju, dan smart. Bisa Pak mungkin diceritakan alasan kuat di balik munculnya program ini Pak? Yang pertama adalah memang ini kita rumuskan istilah Prima ini terhadap secara internal bagi seorang pegawai ASN yang menjalankan tugas untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama adalah dari sisi tata kelola pemerintahan, tadi tugas-tugas masing-masing kepala OPD termasuk di dalamnya camat harus betul-betul memahami dengan tugas fungsi. Itu yang pertama. Memahami tugas fungsinya sehingga tujuan dan sasarannya ini bisa tercapai. Yang kedua, secara person SDM-nya juga SDM artinya latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman harus sesuai dengan tugas fungsi yang diemban oleh dia. Artinya SDM itu di masing-masing OPD, terutama SDM yang ada di masing-masing pegawai ini harus mumpuni supaya bisa mensupport dengan tugas-tugas itu. Itu dari sisi Prima. Terus yang lainnya, contoh konkret bagaimana Prima ini bisa dijalankan dari sisi pelayanan publik ya, pelayanan terhadap masyarakat. Saya berikan salah satu contohnya aja. Tahun sebelumnya
salah satu jenis kegiatan. Ya. Tahun sebelumnya pelayanan KTP itu terpusat di dinas di Kabupaten Tangerang. Oke. Jadi dari kecamatan yang 2 jam datang ke Tiga Raksa Mesti datang. harus jauh ya Pak? Jauh. Dari barat, dari timur, dari selatan jauh. Waktu tersita, kos juga menjadi beban. Yes. Terus juga mengganggu tugas-tugas mereka. Nah, begitu kami masuk, nah terobosan tadi kan, nah, salah satu inovasinya adalah pelayanan administrasi kependudukan yang 24 itu tidak lagi di Dinas Dukcapil di Tiga Raksa, tapi di masing-masing kecamatan. 29 kecamatan mereka sudah melayani administrasi kependudukan. Contoh nih KTP. Terkait dengan 24 jenis kegiatan administrasi kependudukan sudah oleh camat. Masyarakat nggak perlu lagi datang ke Pemda 2 jam, 1 jam, kosnya gitu. Cukup datang ke kecamatan, diantarkan naik motor dia sudah sampai di kecamatan. Betul, Oke, Pak. bagaimana tuh inovasinya supaya tadi kata Mbak Jessica masyarakat itu menerima manfaatnya. Ya salah satunya itu. Jadi kalau misalkan masyarakat datang ke kecamatan ngurus KTP, KTP kan banyak multifungsi kan ya, ngurus KTP. Terus dia juga punya kerjaan lain, dia datang ke situ ke kecamatan, dia foto, dia rekam, dia sidik jari, terus dia ada keperluan lain, silakan pulang. Ya. Tapi dia titip nomor telepon sama dengan alamat rumah. Ya. Nah, begitu dia pulang kerja, siang itu sudah jadi dicetak, dianterinlah oleh pegawai kecamatan ke rumahnya. Memang jauh lebih mudah sih Pak ya. Lebih mudah, lebih Jauh. cepat, dan transparan. Yes. Diantarkan oleh pegawai kecamatan, oleh pegawai desa yang lebih tahu alamatnya, diantarkan ke rumah dan gratis. Baik Pak, luar biasa sih Pak. Saya juga langsung amazed sih, jadi pengen bikin KTP. Ya, tapi nggak jauh lagi sekarang, nggak ke Dinas Dukcapil. Iya, betul sih, jadi Pak. cukup di kecamatan. Mbak kecamatan di mana? Oh kalau saya di Bogor sih Pak. Oh, di Bogor. Saya yakin sama lah. Sama. Oke. Niatnya sama, ya. Baik. Tapi khusus di Kabupaten Tangerang, mereka bikin KTP, mereka nggak usah nunggu, mereka pulang kerja lagi, sorenya KTP itu sudah ada di rumah. Ya, baik Pak. Ya, artinya dianterin. Dan tidak perlu ngasih apa-apa, Oke Pak. kecuali air minum lah, air putih. Iya. Oke. Oke, sejauh ini Pak, program yang ini Pak, kira-kira masyarakat responnya bagaimana Pak? Dan mereka sudah berterima kasih, Pak. Bu, itu Mbak Jessica, yang biasanya itu sampai 10 hari, Iya, ada betul. sampai sebulan. Mohon maaf nih ya, ada sampai sebulan. Karena memang jauhnya. Dan 3.400.000 penduduk yang wajib KTP-nya 2 juta, datang, antri ke Disdukcapil, kita kan menyelesaikan juga kan, nggak langsung bisa, misalkan 1 hari 100.000 kan nggak bisa Iya. begitu juga. Iya. Ya, terus yang kedua, belangko elektroniknya juga kita kan harus juga koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga, Ya. gitu kan. Nah sekarang tidak lagi, dan Kementerian Dalam Negeri mensupport pemerintah daerah sekarang. Terima kasih banyak kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan pelayanan administrasi KTP, sudah sesuai dengan jumlah wajib KTP, sudah sesuai dengan permohonan kami. Oke, baik Pak. Pak, sejauh mana sih sarana drive-thru pelayanan kependudukan di kecamatan itu bisa memudahkan masyarakat? Apa itu yang tadi ya Pak, drive-thru itu? Drive-thru, ya. Ha-ha. Memang program kami rencananya 5 tahun ke depan tuh ada beberapa kecamatan yang volume aktivitasnya tinggi dan jumlah penduduknya juga di wilayah perkotaan itu akan menjadi skala prioritas kita pelayanan melalui drive-thru. Yang saat ini sudah berjalan di Kecamatan Cisauk. Cisauk, oke. Cisauk itu dekat BSD, Mbak. Ya, di Cisauk. Nah, drive-thru ini pengecualian terhadap persyaratan-persyaratan mereka sudah lengkapi. Mereka datang pakai motorkah, pakai mobilkah, ada tempat pelayanan, ada jalurnya juga, masuk mobil, masuk motor, bisa datang ke situ, mereka nggak perlu turun. Mereka hanya menyampaikan permohonan dan kelengkapan persyaratan aja. Ya. Mereka tunggu sebentar, camatnya ada atau sekcamnya ada, langsung ditindaklanjuti, direspon, ditandatangani, bisa kembali lagi. Contoh, apa kegiatannya? Salah satunya adalah
Misalkan ada surat keterangan tidak mampu. Oke. Ya kan? Baik. Surat keterangan tidak mampu dia buatkan, ada keterangan RT RW-nya, persyaratannya juga udah ditandatangani kepala desanya, itu segera akan enggak sampai 5 menit lah, 5 menit 10 menit enggak lah ya. Selama camatnya ada, sekcamnya ada, itu bisa kita layani. Kecuali ada hal-hal urgen dan memang memerlukan kajian seperti surat keterangan administrasi pertanahan, keterangan tanah, sengketa atau tidak, itu tidak bisa dengan drive thru karena kita harus cek lapangan, cek lapangan, juga cek saksi-saksi setempat. Jadi ada yang bisa kita drive thru-kan, ada juga yang memang harus melalui kajian, ya karena jangan sampai kena hukum nantinya, gitu. Jadi tapi sudah mulai banyak juga melalui drive-thru. Dan itu respon masyarakat berterima kasih juga terhadap itu. Jadi nggak perlu turun tuh. Nggak perlu turun, datang ke meja. Kan kita nggak tahu datang ke meja dia duduk atau tidak. Ya kan? Betul. Terus tertutup. Tapi di situ terbuka. Dan dilihat ada CCTV. Nggak akan ada apa-apa. Hanya tangan dengan berkas aja yang disampaikan. Betul. Saya kira gitu. Itu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Baik, Pak. Lanjutnya kita ada terobosan lain ya Pak. Bapak ada terobosan lain yang berbunyi Mobile Training Unit atau MTU. Oh, iya. Itu apa saja tuh Pak manfaat yang akan dirasakan masyarakat dengan mobil ini? Jadi gini, Mbak Jessica. Ya. Ada upaya pemerintah daerah dalam hal menurunkan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran. Sehingga kami memandang perlu supaya ada mobil yang bisa multifungsi, bisa turun ke desa dan bisa juga itu dijadikan sebagai tempat aktivitas. Contoh begini, kita sudah mendapatkan laporan dari Pak Camat, misalkan di Kecamatan Kronjo, ada 30 orang yang memerlukan latihan keterampilan, misalkan menjahit, atau membuat kue, atau merias. Nah, mereka nggak perlu lagi datang ke Pemda. Kita yang datang melalui mobil itu. Oh, baik. Mobil itu sudah dimodif. Di situ ada mesin jahit di mobil itu. Di mobil itu ada juga rangkaian untuk pelatihan rias. Di mobil itu ada contoh-contoh pembuatan kue. Jadi mobil datang ke desa, ke warga, misalkan di balai. Untuk training. Untuk training di balai. Mobil datang dengan petugas tutornya, dengan pelatihnya, dengan instrukturnya, ya. Untuk pembinanya datang ke lokasi, masyarakat sudah 30 orang, misalkan ibu-ibu yang memang memerlukan peningkatan atau pelatihan untuk mendapatkan keterampilan bisa menjahit, kita kumpulkan di situ, kita berikan arahan oleh petugas kita, terus di situ dia latihan. Baik Pak, itu dari apa? Di mobil latihannya menjahitnya. Menjahit, rias, terus kue, bikin kue, bikin kue ya? Bisa saja di situ. Untuk... Jadi nggak perlu datang dan nggak perlu pakai biaya. Betul, betul sih Pak. Jadi mereka seharian sudah hafal itu bikin kue. Mereka seharian sudah hafal itu merias. Tapi kalau menjahit memang perlu waktu. Iya, betul sih Pak. Ya, karena perlu waktu dia nggak bisa sekali lah, bisa 2 sampai 3 kali lah, gitu kan. Itu maksudnya adalah memudahkan mereka tidak perlu lagi datang ke Pemda, cukup di satu tempat, di kumpulan mereka, di tempat mereka berkumpul, kita datang, kita siapkan di situ contohnya, kita siapkan bahannya, mereka hanya datang dengan jam waktu yang ditentukan dan mereka bisa mendengarkan pelatihan secara langsung, gitu kan, mereka bisa simulasi pada saat itu juga di mobil. Oke, Pak. Mungkin gimana cara mereka bisa mengakses itu dan seberapa besar keyakinan Bapak gitu terhadap program ini untuk bisa menekan angka pengangguran? Saya yakin bahwa program ini bisa menurunkan jumlah pengangguran. Kenapa begitu? Karena itu simple. Dan mohon maaf ya, kan tidak memerlukan ijazah itu. Iya kan? Dia datang, semangat, kita siapkan bahannya, kita siapkan pelatihnya, siapkan perangkatnya, kita latih dia, dan kita bantu juga fasilitasikan bantuan permodalan juga. Cara mereka aksesnya bagaimana Pak? Dia kan bisa dikoordinir oleh kepala desa. Ya, berarti yang oleh diberikan, camat. Camat melaporkan ke kita.
Nah, kita meramu, merumus dan menjalankan merespon usulan camat itu. Bisa. Ini sudah kita laksanakan di Kecamatan Gunung Kaler dan saya hadir sendiri. Sudah banyak Pak yang ikut, Pak? Sudah juga Pelatihan. kan ini kan keliling. Ya, Oke, setiap kecamatan. Memang diutamakan adalah kecamatan-kecamatan yang di wilayah Pantura. Ya. Ya. Supaya mereka bisa membantu suaminya. Kan ada juga di mobil itu nanti ada perangkat juga, ada bahan juga mengelola hasil tangkapan ikan bisa juga. Tangkapan ikan suaminya nelayan, Pak Erwin. Suaminya nelayan, dapat nangkap ikan, bisa dijual atau bisa dikonsumsi, bisa juga diolah oleh istrinya. Contoh mungkin bisa bikin bakso ikan, Yes. bisa bikin kerupuk udang, bisa bikin otak-otak, dan lain sebagainya. Kan itu juga ada aktivitas. Kalau sudah ada aktivitas, ada usaha. Kalau sudah ada usaha, ada pendapatan mereka. Yes. Sehingga secara tidak langsung akan memutar roda perekonomian di desa itu sendiri. Betul Pak. Kalau kita tadi udah ngomongin pengangguran pasti erat kaitannya juga sama ekonomi kerakyatan ya Pak. Yes. Nah, gimana kira-kira perhatian Bapak terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan seperti UMKM Iya. di Kabupaten Tangerang? Gimana tuh Pak? Jadi begini. Adakah program khususnya? Ada, Pak? ada. Oke. Dinas Koperasi, ya Dinas Koperasi itu melaksanakan sosialisasi dan mengundang seluruh pelaku-pelaku UMKM. Dari 61.000 pelaku UMKM, tapi karena mungkin kemarin Covid, terus juga dari sisi ekonominya sudah tidak lagi stabil, sehingga ya banyak yang harus kita support. Ya, jadi pelaku-pelaku UMKM dikumpulkan oleh Kepala Dinas Koperasi, diberikan pelatihan dia tadi, mungkin ada yang rias, ada yang mengolah potensi lokal, ada yang bikin keripik, ada yang bikin apa namanya dodol sesuai dengan potensi yang ada di wilayah itu. Ada juga yang bikin juga apa kerupuk dan lain sebagainya, atau minuman kedongdong, minuman apapun begitu kan, itu dikumpulkan oleh Dinas Koperasi. Setelah dikumpulkan mereka apa keperluannya, kan kita tahu nanti mereka ngomong tuh, bicara, Pak kami perlu bantuan permodalan, Pak kami perlu bantuan alat perangkatnya, mesinnya dan sebagainya, gitu kan? Nah itu dikumpulkan oleh teman-teman dari Dinas Koperasi. Nah yang kita bisa bantu permodalan, kita bantu permodalan melalui UPDB. UPDB itu di bawah koperasi meminjamkan dengan pinjaman lunak. Ada juga perbankan yang ada BUMD yang bergerak bidang perbankan seperti BPR, Badan Perkreditan Rakyat, seperti LKM, membantu mensupport juga dengan pinjaman lunak, bantuan permodalan kepada mereka untuk UMKM. Ya, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali. Nah, kalau sudah beraktivitas, saya yakin itu membuka lapangan pekerjaan, walaupun hanya 1, 2, 5 orang. Tapi yang jelas mereka ada kepastian pendapatan. Kalau sudah ada kepastian pendapatan, berarti roda perekonomian di UMKM juga bisa berjalan. Karena di nasional aja kan sekitar lebih kurang 80% roda perekonomian yang bergerak itu kan dari UMKM, UMKM dan koperasi kan. Iya, Pak. Nah ini akan kita jalankan di tingkat Kabupaten Tangerang, begitu. Oke, baik Pak, lebih jauh lagi. Pemkab Tangerang nih katanya menargetkan pembangunan 10 desa mandiri pangan pertanian, betul Pak? Dan 10 desa mandiri pangan perikanan serta upaya pengatasan kemiskinan di 10 desa per tahunnya. Ya. Itu bagaimana Pak pendekatan Bapak untuk mewujudkan hal ini, dan apakah ada keterlibatan langsung dari warga Pak? Oh ada, ada. Ini sudah kita jalankan nih. Ya sejak Februari sudah kita jalankan. Bahkan saya klaster. Ya. Bagaimana tuh Pak? Ada kecamatan atau ada desa khusus untuk melakukan aktivitas ternak lele. Ada desa khusus untuk melaksanakan tanam jagung pulut. Mbak tahu jagung pulut? Enggak tahu tuh Pak. Apa tuh jagung pulut? Jagung pulut itu warnanya ungu. Ya. Terus bisa mencegah atau mengobati penyakit, berbeda dengan jagung kuning. Harganya pun berbeda. Kalau jagung kuning sekilo bisa 5.000, 6.000. Kalau jagung pulut itu 30.000 sampai 35.000. Ya, jagung pulut. Itu sekarang sedang tren di kita. Jadi ada salah satu desa. Ada juga desa yang menanam
Ya, hortikultura, ada yang palawija, ada buah-buahan juga, semangka, melon. Nah, itu kita fasilitasikan melalui dinas pertanian, dinas perikanan. Dia memfasilitasikan program itu sekaligus membantu kebutuhan-kebutuhan mereka bercocok tanam. Ya, membantu mereka. Ada yang dibantu alat mesin pertanian, traktor kah, ya. Ada juga yang dibantu pupuk. Ada juga dibantu bibit semacam ikan itu lele dan ikan patin gitu kan. Juga ada program kegiatan menanam sayuran desa-desa. Jadi memang program kami 10 desa aja dulu ini. Ya, sebagai pilot project 10 desa nanti supaya mereka bisa melakukan aktivitas, ada pekarangan-pekarangan yang tidak produktif mereka manfaatkan di situ, kita fasilitatornya. Ya, fasilitator dan memberikan bantuan bibit, pupuk, dan juga alat-alat pengolahan pertanian tadi. Jadi sudah dilakukan oleh kita. Di Kecamatan Mekar Baru, itu kita fokus desanya adalah ternak lele, bikin bioblok begitu, kita bantu. Di Kecamatan Mauk, nanam semangka, kemarin sudah pada panen. Di Kecamatan Sukamulya, Sindang Jaya, kita bantu jagung pulut, sudah panen juga. Dan bermanfaat bagi mereka, dan itu dilanjutkan sampai sekarang oleh mereka. Nanti kapan-kapan Mbak Sika saya ajak ya. Bener ya Pak? Ya. Jagung pulut. Jagung pulut mau ya. Nyobain, nanti mau nyobain. Itu rasanya memang berbeda dengan jagung kuning. Dia rasanya lebih anta ya, tapi enak gitu dikunyahnya. Terus juga dia bisa bagus terhadap peredaran darah, jantung juga ya, termasuk kantong. Ya gitu. Bagus pendapatannya maksudnya gitu. Baik Pak. Oke, selain tentang ekonomi, isu kesehatan juga penting ya Pak? Kesehatan. Yes, betul. Ya. Stunting masih menjadi salah satu masalah serius di tiap daerah di Indonesia kan ya Pak ya? Kira-kira apakah ada langkah konkret Bapak untuk pencegahan stunting di Kabupaten Tangerang? Ada standarisasi kita penganggaran di APBD khusus masalah kesehatan. Ya, saya sampaikan dulu di sini APBD untuk alokasi kesehatan kan mandatorinya dari pusat itu aturannya harus 10% dari APBD. Tapi sekarang kita mengalokasikan sampai dengan 24% untuk kesehatan. Termasuk stunting. Ya, kalau Mbak Siska, gimana itu Pak stunting untuk bisa kita kurangi, untuk bisa kita cegah atau kita kurangi? Yang pertama, pemerintah daerah kerjasama dengan Kementerian Agama, melakukan kerjasama terkait dengan calon-calon pengantin, laki-laki maupun perempuan. 3 bulan sebelum dia nikah, itu harus diperiksa dulu. Di fasilitas kesehatan, bisa di rumah sakit, bisa juga di klinik, bisa juga di puskesmas, diperiksa selama 3 bulan. Kita kerjasama dengan Kemenag. Pada saat dia nikah 3 bulan kemudian, calon pengantin perempuan dan laki-laki, dia harus menunjukkan surat keterangan bahwa dia sudah diperiksa selama 3 bulan. Untuk tadi menghindari, mencegah stunting. Ini programnya sudah berjalan ya Pak? Sudah Mbak, sudah berjalan. Nah, kerjasama dengan mereka. Setelah itu juga menunjukkan surat keterangan bahwa dia sudah diperiksa 3 bulan, baru dilaksanakan akad nikah. Itu komitmen kita dengan Kemenag, Kementerian Agama. Ya, itu satu. Yang kedua, penanggulangannya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 44 puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang. Terus juga bisa dilaksanakan ditambah porsinya pelayanan waktunya di pos-posyandu. Ya. Bagi siapa? Bagi ibu-ibu hamil diperiksa dan diberikan makanan tambahan, diberikan suplemen diperiksanya. Bagi siapa lagi? Bagi balita sesuai dengan pertumbuhan fisiknya per tahunnya dia harus berat badan seperti apa, diberikan makan tambahan dia. Diberikan vitamin, diberikan suplemen. Bagi siapa lagi? Bagi lansia, ya lansia
yang memang memerlukan pelayanan kesehatan sama kita itu dilaksanakan pemeriksaan pelayanan kesehatan di posyandu dan di puskesmas. Ya. Di mana lagi 4 rumah sakit kita juga melaksanakan program itu juga. 4 rumah sakit daerah punya pemerintah daerah juga melaksanakan program itu. Jadi ini terus kita lakukan. Ya, bahkan ada program yang sudah kita laksanakan adalah melakukan intervensi spesifik bagi 1000 hari pertama kehidupan dengan fokus pada ibu hamil, bayi dan balita tadi yang saya sampaikan. Ya, memberikan makanan tambahan. Dan dananya itu alokasi anggarannya sekitar 24% dari APBD. APBD jumlahnya kan sekitar 8,9 triliun. Jadi kita alokasikan untuk itu. Oke. Baik, Pak. Tadi udah ke kesehatan, mungkin pendidikan juga penting sih, Pak. Bapak menaruh perhatian besar terhadap pendidikan anak melalui program unggulan setara. Misalnya seperti pembangunan perpustakaan modern, trauma healing center, dan sekolah inklusif. Ini gimana, Pak, cara menjaga kualitas pendidikan ini agar terserap dengan baik serta memiliki kesempatan belajar yang setara kepada setiap anak di Kabupaten Tangerang, Pak? Iya, saya sampaikan dulu program pendidikan di Kabupaten Tangerang yang sudah kita jalankan sekarang. Sejak tahun 2025, pemerintah daerah melaksanakan program sekolah gratis bagi SD, SMP yang swasta. Kalau SD, SMP negeri sudah juga. Ya dari pusat itu mah, APBN. Tapi untuk SD, SMP swasta belum. Pemerintah daerah mulai tahun 2025 sekarang menggratiskan sekolah itu secara bertahap. Wow, udah ada berapa sekolah kira-kira, Pak, yang jumlah sekolahnya sekitar 129. Itu hanya yang swasta? Iya, swasta. Ya, Okay. SD SMP. Ya, 129 SD SMP. Muridnya lebih kurang sekitar 51.000 yang sudah kita berikan. Luar biasa sih, Pak. 51.000 SMP dan SD. Jumlah anggarannya besarannya 40 miliar. 40 miliar. Yang sudah kita alokasikan dalam jangka waktu 6 bulan. Yes, 6 bulan. Ya kan? Karena kita mulai sekarang nih. Ya, mulai perubahan anggaran kita alokasikan gratis. Dan sudah dijalankan oleh sekolah-sekolah. Ya, Pak? Ya, kemarin saya datang ke sekolah di Desa Kohot di daerah Pantura, mereka berterima kasih. Masyarakatnya tidak lagi, orang tuanya tidak lagi membayar iuran per bulan, dan memang rata-rata masyarakatnya yang ya dengan segala keterbatasan perekonomiannya dan mereka merasa terbantu dengan program pemerintah daerah. Itu sekolah gratis secara bertahap. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan semuanya bisa tuntas SD, SMP. Kalau SMA, SMK-nya itu wewenang provinsi dan sudah mulai juga oleh Pak Gubernur, begitu kan. Nah, terus juga ada program mulai 2025 ini program beasiswa. Beasiswa, Beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang sekolah di SMK, SMA, di Aliyah, ya, tapi dia berprestasi dan orang tuanya ada keterbatasan ekonomi. Benefit apa yang mereka dapat, Pak? Beasiswa. Beasiswanya tuntas sampai 1 tahun sampai dia sarjana. Oh, wow. Sebanyak 222 orang mulai tahun 2025 ini. Ya, 225 masyarakat Kabupaten Tangerang yang berprestasi di bidang olahraga kah, di bidang budaya kah, di bidang seni kah, atau di bidang akademis gitu kan. Mereka berprestasi, kita seleksi dan kita support melalui anggaran dari Pemda sehingga bisa rampung, bisa menjadi sarjana. Sudah ada yang kita kirimkan ke Al-Azhar, mana, Mesir ya? Kairo. Itu sebanyak 20 orang. 20 orang. Pak. Ada juga yang sudah kita kirim ke IPB. 27 orang. Ya, IPB. Ada yang dikirim juga kepada universitas negeri lainnya, ke Untirta. Ada juga kepada perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang. Kita kirim. Dan kerjasama kita dengan universitasnya. Gitu kan. Itu semua beasiswa tuntas ya, Pak? Tuntas, sampai selesai dia. Keren sekali sih, Pak. Ya, bagi masyarakat yang tidak mampu. Itu tadi Bapak bilang ada seleksi, berarti mereka harus daftar. Memang mereka harus tahu ada program itu dulu. Oh iya, secara aplikasi kan. Ya, Kita secara aplikasi dan juga melalui Dinas Pendidikan dilaksanakan pendataan, verifikasi dan sebagainya, dia daftar. Dan sudah mulai nih tahun sekarang nih perubahan anggaran ini. Ya, itu yang kedua.
Yang ketiga, pemerintah daerah saat ini sudah fokus bagaimana caranya anak-anak Kabupaten Tangerang itu tidak ada yang tidak sekolah. Tidak ada anak-anak yang tidak sekolah. Dan tidak ada anak-anak yang putus sekolah bertahap nih. Ya, dengan cara apa? Yang sudah putus sekolah, kita sudah buka juga melalui program paket A, paket B, paket C. Program kesetaraan. Tapi dia belajar tetap di desa. Itu anggarannya adalah anggaran dari bagi hasil pajak retribusi Kabupaten Tangerang kepada pemerintah desa. Desa yang menyelenggarakan itu. Jadi sudah ada lebih kurang sekitar 5.000 sampai 6.000 yang sudah punya ijazah paket A, paket B, paket C. Ya, jadi yang putus sekolah bisa sekolah sekarang dia. Dan bisa punya ijazah. Saat ini kan perlu juga ijazah. Ya, betul. Ya. Oke, terus ya. Terus juga kita menambah lagi menyesuaikan dengan jumlah murid yang ada di Kabupaten Tangerang yang terus bertambah usia sekolahnya, bertambah penduduknya, kita bangunkan sekolah-sekolah baru. Oke. Ya. Sudah ada itu Pak sekarang? Sudah. Berapa banyak? SD, sekarang aja SD negeri aja hampir 760 sudah ada di Kabupaten Tangerang. Tapi kita harus tambah juga karena banyak penduduk yang sudah bertambah. Pertambah penduduk Kabupaten Tangerang kan sekitar 60 sampai 100 ribu setiap tahun. Ya, 70% pendatang. Ya kan? Itu ini harus kita jalankan itu. Oke. Baik, Pak. Pak, mungkin terakhir, Pak, untuk terakhir nih. Iya, betul. Ya. Untuk Kabupaten Tangerang dan masyarakatnya, apa kira-kira yang menjadi harapan Bapak atau mungkin Bapak nantinya setelah selesai mau dikenal sebagai bupati yang seperti apa atau apa yang Bapak ingin wariskan kepada penerus dan masyarakat Kabupaten Tangerang? Oke, begini. Ya. Saya kan dilantik bersama Wakil Bupati, Ibu Intan dilantik berdasarkan konstitusional. Ya. Ada tanggung jawab, ada kewajiban, ada hak, ya. Itu yang menjadi fokus saya untuk amanah. Itu yang pertama. Amanah. Berusaha untuk amanah. Yes. Kalau itu sudah kita jalankan seluruh program pembangunan sesuai dengan program kerja yang ada di OPD-OPD, sudah kita jalankan, kami berharap supaya masyarakat juga terlibat. Karena tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata hanya tugas pemerintah saja, tapi harus ada keterlibatan aktif dari masyarakat. Yes. Bersama-sama. Betul. Itu bukan oleh pemerintah, tapi bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Tangerang. Setelah bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Tangerang, berarti ada tanggung jawab bersama dalam membangun. Kan kami hanya ditugaskan saja, diamanah saja oleh rakyat, tuh jalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Uangnya dari kami, kata rakyat tuh. Insya Allah kita berusaha untuk amanah, dan kalau ini sudah jalan, baru bersama-sama dengan masyarakat supaya tanggung jawab pembangunan ini bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah kemandirian, kecerdasan masyarakat akan didapat atas dasar bersama-sama tadi. Kira-kira ada pesan-pesan untuk masyarakat Tangerang, Pak? Ya. Boleh langsung aja ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mesa Rashid bersama dengan Ibu Wakil Bupati, bersama dengan Pak Sekda, bersama dengan para dinas, para camat, mengajak kepada masyarakat untuk tugas kami menjalankan tugas pelayanan masyarakat, tugas kami menjalankan tugas pembangunan pemerintahan bisa berkolaborasi dengan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat tentunya yang akan kita jalankan secara bertahap. Intinya kita semua optimal, intinya kita berusaha untuk maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang. Pak, terima kasih Pak atas waktunya hari ini udah berbincang-bincang sama Jessica juga di Nusaraya, Pak.
Makasih juga, pasti Bapak juga sibuk juga tapi meluangkan waktu untuk kami di sini. Iya, udah 1 jam ini. Iya, makanya Pak. Oke, semoga juga bisa terrealisasi ke depannya, semua Bapak juga sehat selalu ya Pak ya. Amin, Iya. amin. Oke, itu dia sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol dengan saya dan Bupati Tangerang, Bapak Maisal Rashid dalam program Nusa Raya. Saya Jessica Manuela, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Nusa Raya selanjutnya. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Ya, Indonesia maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.